Aplikasi hijau. Benda itu hijau. Hijau. Pertama, apa yang kalian harapkan dari klik video ini? Tips cara pakai. Atau rekomendasi lokasi yang strategis? Aku yakin kalian udah pada pinter soal beginian. Sebuah teknologi pada awalnya diciptakan oleh manusia bertujuan untuk membuat kehidupan menjadi semakin mudah, efisien, dan nyaman. Kalau dari 3 poin itu doang, nggak ada yang salah dong sama si Ijo. Sangat menerapkan dari intisari teknologi. Aplikasi ini dikembangkan oleh MyChat Pte Limited yang berbasis di Singapura. Emang iya MyChat. MyChat Bang. Oke, terima kasih Mbak Google. Menjadi salah satu aplikasi olah pesan terpopuler baik di Android dan iOS. Kenapa tahu soal aplikasi ini? Ya, kita riset dong dan kenapa sih MyChat bisa dibilang jadi markas buat prostitusi online? Jawabannya simpel, karena ada fitur menemukan sesama pengguna di sekitar lokasi. Walaupun sebelum ini juga ada WeChat, tapi perkembangannya MyChat lebih populer. Fitur inilah yang digunakan para pelaku buat promosiin diri mereka. Well, aplikasi ini jadi ngetren banget pas pandemi COVID kemarin di saat semua usaha tutup. Si Ijo tetap open aja dan dimanfaatin. Yang satu butuh duit, yang satu butuh disalurkan. Dan akhirnya tapi setelah pandemi usai, aplikasi ini tetap eksis-eksis saja. Ya, maybe karena udah ngerasa gampang aja buat nyari duit dan nyari temen bobo. Pemerintah bukan tanpa usaha buat ngadepin masalah prostitusi online. Tapi memblokir aplikasi ini juga sepertinya nggak mudah. Kominfo sangatlah sibuk mengungkap Bjorka secara rahasia. Sampai-sampai kabarnya juga udah menjadi rahasia. Terus kan kalau niat, bisa aja jebak pelaku-pelaku bisnis esek-esek itu. Ya, tentu aja bisa. Seperti kayak gini misalnya. Pihak MyChat pun juga pastinya mengelak karena aplikasi ini emang diciptakan tujuannya bukan buat sarang enak-enak. Dan udah tercantum jelas di term of service-nya. So, mari traveling sebentar dengan pikiran kita. And what we can be imagine jika praktek ini dianggap biasa aja, bahkan legal. Kita mulai dari joke stand-up komedian Amerika Serikat George Carlin. Sex is legal. Selling is legal. Why? Selling fucking illegal. I don't think so. Berkaca dari yang dialami Jerman, yang gak semulus dari yang dibayangin, alih-alih ingin membuat lapangan pekerjaan dan membuat pra prostitusi lebih aman, mereka malah punya masalah baru yang muncul, yaitu human trafficking. Di sebuah studi juga menunjukkan bahwa ada relasi di mana pelegalan prostitusi dapat menstimulus berkembangnya bisnis perdagangan manusia. Kebanyakan dari mereka biasanya bukan hanya diculik, tapi juga kebanyakan fall in love kepada seseorang dan akhirnya terjebak pada bisnis ini. Dan pada akhirnya setelah tubuh mereka rusak, mereka hanya akan dibuang seperti sampah. Dan sialnya banyak dari mereka tidak mendapatkan uang banyak seperti yang dibayangin. Lalu kenapa mereka tidak mengadu ke polisi atau polisi menginvestigasinya? Sayangnya polisi nggak bisa melakukan hal tersebut karena banyak dari pekerja diancam, dibisukan, dan nggak punya banyak pilihan. Sebagai catatan, bisnis underground kayak gini bener-bener bahaya dan diisi oleh orang-orang kejam. Pemain dalam penjualan manusia biasanya juga pemain yang udah pro banget dan bermain dengan bersih. Oleh karena itu, mereka sangat licin terhadap hukum. Alasan lain kenapa hal tersebut juga masih terjadi, sepertinya dengan melegalkan prostitusi, ini akan membuat demand di pasar prostitusi juga meningkat. Ironisnya, bukannya menolong pekerja prostitusi dan mengurangi tindakan kejahatan perdagangan manusia, tapi dalam prakteknya malah meningkatkan tingkat kejahatan. Dan yang utama adalah perdagangan manusia untuk memenuhi demand di pasar yang ada. Dan sekarang kamu sudah tahu satu kemungkinan buruk yang akan terjadi jika prostitusi di negara kita itu legal. Mengingat semua lapisan dari bawah, menengah, sampai atas pun negara kita masih ya beginilah. Apa kalian yakin masih kepikiran bisnis kayak gini dilegalin? Coba deh kita pikirkan, misal
kejadian penculikan kepada anak gadis itu terjadi sama keluarga kita atau keluarga terdekat kita. And finally, like video ini jika kamu suka, dislike jika nggak suka, share ke teman kamu jika dirasa bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir.